Bagaimana kronologisnya itu Bang? Ini pertama orderan masuk ke saya. Masuk ke saya atas nama Umi. Dia pesan sate jalan Kerisang. Itu jumlahnya sate. Jumlahnya sate tadi malam. Sate ayam 9 tusuk tambah bumbu kacang kali 2. Sate ayam 6 tusuk tambah 2 lontong kali 2. Jumlahnya 80.000. Saya sudah pesan. Langsung ke resto. Ke resto. Pesan ke resto. Pak, bikinkan ini. Dan bagaimana Pak? Katanya kalau nggak usah dibikin. Belum bikin karena sudah dibalas chatku. Begitu sudah dibikin, sudah dibungkus, saya sudah geser, oke. Tinggal mau jalan, ujung-ujungnya ada lagi balasan SMS-nya minta belikan pulsa. Pak, saya minta tolong belikan pulsa. Bilang, aduh, saya apa ya? Jadi saya minta nomor WA-nya, ada nomor WA-nya Pak. Kasih nomor WA-nya. Dibalas lagi nanti kalau sudah dititik saya terhubungi Bapak. Jadi saya tidak bilang saya herokang ini. Saya langsung jalan ke titik Pengantaran. Ya, pengantaran Perumahan Jakarta. Sampai di sana saya chat lagi. Saya sudah di titik lokasi Pak. Tidak ada balasan sama sekali. Berapa menit kemudian saya chat lagi. Tidak ada balasan, tidak ada respon. Tidak ada respon. Saya hubungi ketua Grab Parul, katanya itu opik. Selesaikan saja di situ. Saya selesaikan. Sudah, saya meluncur ke pesantren Yadi. Pesantren Yadi, pertengahan jalan ada mengaku-mengaku dari Gojek, dari Grab, petugas Grab bilang betul Pak, itu tadi atas nama Umi, betul itu opik. Oh dia menyampaikan bahwa betul itu opik. Itu bukan order, itu order opik. Jadi Bapak kalau mau kembali uangnya, kembali ke titik yang tadi. Titik pengantaran. Iya, titik pengantaran. Paling lama itu kembaliannya Bapak 15 menit atau 10 menit. Saya ini kita bawa WA. Jangan matikan Pak. Jangan matikan. Kalau sampai di sana di titik nanti telepon. Ayo, saya sudah sampai. Begitu. Saya sudah sampai. Ya dikasih lah Iya, narahkan lewat WA, telepon WA. Iya, di WA begini caranya sampai. Oh, dia telepon itu. Iya, ditelepon. Pak, minta tolong dulu di screenshot IDR-nya Bapak sama kartu kreditnya. Screenshot kirim ke saya. Jadi saya bertanya bagaimana caranya Pak, karena kita bicara ini lewat WA, bilang ada yang tadi chat pertama saya tekan paling atas sebelah kiri. Baik, saya di sini. Oh, chat melalui aplikasi ya? Chat aplikasi. Oke, sudah saya kirim. Terus Bapak pindahkan dulu dompet pindahkan dulu dompet apanya? Dompet Oppo. Bukan dompet Oppo. Dompet tunai. Ini kan ada isinya dompet tunai. Iya. Ini dompet tunainya Bapak pindahkan Oppo atau ke Brimo-nya. Brimo. Terserah Bapak yang mana yang nyambung. Aku bilang di Oppo. Ya sudah, aku bilang bagaimana caranya lagi saya pindahkan ini? Kita pindahkan saja Pak, biar lebih enak diganti uangnya dari Grab. Kalau begitu, biar kosong di situ tidak ada kan, tinggal sebentar bagus penghitungannya. Oh iya, sudah saya pindahkan begitu, saya sudah pindahkan begitu. Ada lagi cara-caranya Oppo ini, ada itu saya kirim linknya Oppo, tapi jangan ditekan lama-lama, jangan ditekan sebentar, ditekan lama-lama. Terus saling baru kirim lagi ke chat saya. Sampai 3 kali begitu, ada bilang ada itu muncul kode 4 angka. Masih masuk kode 4 angka. Bilang, oh iya Pak, sudah. Apa bacanya di situ? Tekan next. Bilang Anda tidak berhasil. Dia bilang lagi, oh berarti Bapak mau
nggak mau kalau di situ di Oppo-nya, mau dia ke Berimo. Ada Berimonya kan Bapak? Aku bilang, iya ada Pak, Berimonya. Tapi di situ saya sadar, loh bagaimana ini Bapak ini? Katanya sudah 15 menit sekali lama atau 10 menit kembali uang saya. Ah, bagaimana ini? Jadi saya bilang, bagaimana? Nggak usah. Kalau begitu. Jadi saya bilang, kalau mau blokir, jangan Pak. Nanti aku Bapak diblokir. Bilang biar saya mau diblokir, mau di apa? Intinya kalau diblokir saya nggak bayar dulu saya. Ini jangan Pak. Satu langkah lagi. Berimonya kan Bapak. Saya disuruh kita ke Berimo lagi. Mau lagi nak kuras Berimo Ya, itu. jadi mau nak kurus Berimo. Di situ saya sadar. Saya langsung buka aplikasi. Astaga, sudah tidak connect ini Oppo ini. Oppo-nya sudah tidak connect. Tidak connect, ada di sini bacanya pengguna baru. Pengguna baru. Pulang astagfirullah, aku bilang betul-betul. Berapa isinya Oppo tadi itu? 60. 60.000. Belum lagi yang orderan fiktifnya berapa itu? 92.000 semua sama ongkirnya. Jadi lebih 100 semua, jadi dengan Oppo tak juga. Lebih 100. Begitu saya salah bilang Abirmi kalau begitu. Jadi memang nyata bahwa ini penipuan ya. Ini betul-betul penipuan, bukan nyata, betul-betul penipuan. Ya, jadi mungkin sekedar apa himbauan tak kepada sesama rekan rapper yang sementara melihat video ini. Itu dikasih yang teman-teman saudara-saudara yang ada di lapangan tuh waspada, jaga. Kalau ada yang nama-nama begini, tolong disampaikan ke teman-teman yang lainnya. Sampaikan bahwa apakah betul yang nama-nama begini betul-betul pengorder. Jangan-jangan penipu kayak halnya dengan saya ini. Kalau menurut kita ya, ciri-ciri bahwa ini penipu, ini ciri-cirinya kira-kira kita bisa melihat dari penipu ini. Kalau ciri-cirinya itu kita dari chatnya Mas, itu kan ada kata-kata Masnya itu kan berarti kan logonya Mas itu sudah ada di pikiran itu bahwa ini. Terus ya, kalau umpama dia minta kode verifikasi. Karena itu kan rahasia itu. Di situ pakai harus sadar bahwa ini penipu, ini bukan di jalannya lurus ini. Jalan. Terima kasih nih atas waktunya nih Bang. Bapak sama-sama Bang. Oke, jadi itu adalah kronologis terjadinya unsur penipuan atau orderan fiktif dan plus orderan fiktif plus penipuan yang totalnya 92.000 sama 64.000. Berarti 150 lebih. Jadi Abang Rahmang ini mengalami kerugian. Kapan itu kejadian itu Bang Rahmang? Kemarin? Tadi malam. Oh, tadi malam jam setengah 10 ya. Jadi inilah resiko jadi driver ojol. Kadang itu dikuras enggak sampai 10 menit. Ya betul ya. 100.000 lebih, 150 Pak. Kalau ini kita harus berjuang paling tidak 3 hari itu. Satu batang rokok habis, saya juga sadar bahwa ini kayak hipnotis. Memang kalau sementara dia telepon tuh. Jadi teman-teman perlu untuk waspada terkait unsur penipuan seperti ini ya. Intinya kalau dia sudah meminta kode verifikasi harus secepatnya untuk sadar, jangan memberikan kode verifikasi kepada siapapun. Itu baik kepada pihak kantor sendiri atau pihak apalagi kalau ke pihak lain tentunya ya. Jangan pernah sekali-kali memberikan kode verifikasi kepada siapapun. Jadi ini sebagai pembelajaran ya teman-teman. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.